Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat Makanan BPOM di Banjarmasin melakukan pengujian sampel makanan di Pasar Wadai untuk menjamin keamanan bagi masyarakat menikmati hidangan berbuka puasa. Pasar Wadai menjadi salah satu sasaran masyarakat mengisi waktu jelang berbuka puasa, baik sekadar berjalan-jalan maupun membeli aneka hidangan. Supaya masyarakat merasa aman dalam mengonsumsi makanan itu, Balai Besar POM Banjarmasin melakukan uji sampel makanan di Pasar Wadai Siring 0 km bersama Dinas Kesehatan Provinsi. Aksi intensifikasi pengawasan pangan di bulan Ramadan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan makanan yang dijual pedagang tidak mengandung bahan berbahaya yang dilarang seperti boraks, formalin, rodamin B, dan metanil yellow. Total ada 28 sampel yang diambil dan diuji secara cepat menggunakan mobil laboratorium keliling dengan sistem rapid test, dan hasilnya pun cukup menggembirakan. Tak ada temuan bahan berbahaya dari sampel makanan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di kabupaten lain untuk memastikan semua pasar Wadai Ramadan terawasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran para pelaku usaha kita untuk senantiasa memproduksi pangan yang aman ini makin meningkat, dan ini tidak terlepas dari bimbingan dari yang dilakukan selama ini, baik yang dilakukan oleh Balai POM maupun oleh organisasi perangkat daerah serta stakeholder lainnya. Tentunya ini bukan kerja kami sendiri, ini kerja bersama, termasuk tidak peranan rekan-rekan dari mass media tentunya besar juga, karena melalui pemberitaan tentunya menambah pengetahuan masyarakat, pengetahuan dari pelaku usaha untuk senantiasa menjaga keamanan pangan yang akan diproduksi atau dikonsumsi. Leo menambahkan agar pembeli terhindar dari kemungkinan mengonsumsi bahan kimia berbahaya dari makanan yang dibelinya, sebaiknya selalu waspada dan teliti sebelum membeli. Seperti jika warna makanan terlihat terlalu mencolok, patut dicurigai mengandung bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam makanan. Atau jika makanan tersebut terlihat memantulkan cahaya. Juga waspada jika makanan terasa sepat atau pahit, bisa jadi makanan tersebut menggunakan pemanis buatan yang berlebihan. Namun ditegaskan Leo, untuk membuktikan benar atau tidaknya makanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak, harus melalui pengujian dan tidak bisa hanya secara kasat mata. Yang penting menurutnya masyarakat selalu waspada untuk cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Eko Anggoro, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Jabatan Administrasi dan Fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Sementara itu, usai melakukan rotasi jabatan kepala dinas di lingkup Pemko Banjarmasin, rupanya masih ada beberapa jabatan yang kosong. Nantinya posisi itu akan dilakukan lelang dan job fit tahap kedua. Guna memberikan penyegaran dan pemenuhan pelayanan publik, Wali Kota Banjarmasin melantik 54 orang pejabat terdiri dari hasil job fit untuk level kepala dinas, jabatan tinggi Pratama, 2 orang yang sifatnya pergeseran, berlangsung di Aula Kayu Baimbai Senin 3 April 2023. Menurut Ibnu Sina, ada sekitar 30% yang harus bergeser ke beberapa lokasi lainnya. Kemudian untuk yang administrasi, memang kebutuhan organisasi karena ada kabit-kabit yang kosong sehingga harus diisi. Ibnu menjelaskan yang banyak dilantik kali ini adalah di tingkat kelurahan, karena kelurahan banyak posisi yang kosong sehingga kemudian perlu diisi sesegeranya. Maka dari itu Ibnu berharap dengan adanya komposisi baru tersebut yang kosong dapat terisi supaya pelayanan ke publik tidak terhenti. Mudah-mudahan dengan komposisi baru ini yang kosong bisa terisi sehingga pelayanan kepada publik tidak terhenti, dan ada penyegaran juga karena beberapa rotasi di kabit-kabit yang ada di beberapa SKP. Pertimbangan yang 2 ini aja Pak Dirobing itu memang karena kinerjanya kurang atau kayak gimana Pak? Pertama memang kebutuhan kita untuk mengisi jabatan baru, ya, terutama misalnya di P3A kan, kemudian yang pensiun, ya,
misalnya di Pamadian ke asisten 2, karena memang asisten 2-nya pensiun. Karena kami berharap asisten ini nggak usah dilelang lah. Ya, asisten staf ahli itu nggak usah dilelang. Itu jabatan pejabat yang ada aja. Nah, yang strategis memang harus kita isi dengan darah-darah segar, pejabat-pejabat baru, yaitu yang memang akan kita kosongkan. Turut hadir Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, Sekdako Banjarmasin Ihsan Budiman, seluruh kepala SKPD, camat sekota Banjarmasin, serta jajaran terkait. Eko Anggoro, Banjar TV. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina baru saja melantik jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan administrasi dan fungsional. Namun ternyata masih ada kekosongan di 3 posisi jabatan, yaitu Kepala Kesbangpol, Kadis Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata, serta DP3A Banjarmasin. Untuk itu dalam waktu dekat Wali Kota akan melakukan lelang atau job bid untuk jabatan di eselon 2 tersebut. Ibnu menambahkan pihaknya tidak bisa melakukan lelang dalam tahap pertama karena belum memenuhi syarat 2 tahun menjabat. Rencananya ada 5 kepala dinas akan mengikuti job bid tersebut. Otomatis kalau eselon 2, pejabat tinggi pertama untuk mengisinya harus dilelang. Makanya kan di job bid dulu untuk menggeser beberapa kepala dinas. Yang mana yang akan kita lelang itu yang dikosong. Makanya harus bergeser. Insya Allah setelah ini ya kita akan persiapan untuk job bid kedua, karena kemarin tidak bisa sekaligus karena belum memenuhi syarat 2 tahun. Nah, sisa yang 5 ini nanti akan kita job bid dulu, kemudian nanti ada rotasi lagi, kemudian yang kosong itu sementara diisi oleh PLT. Ya, kemudian kalau sudah digeser semua, yang kosong memang harus kita lelang, akan kita buka seleksi terbuka. Sementara untuk posisi jabatan yang kosong akan diisi oleh pelaksana tugas seperti Kesbangpol oleh Lukman Padlun dan 2 lainnya masih dalam tahap pengusulan. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah kota bersama TPPKK Kota Banjarmasin dibuat kewalahan saat gelaran pasar murah di halaman Balai Kota ketika warga berebut untuk membeli beras dari Bulog Kalsel. Usai dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, gelaran pasar murah Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama PKK, Dharma Wanita Persatuan dan Gabungan Organisasi Wanita itu yang digelar di halaman Balai Kota langsung diserbu warga yang sudah menanti sejak pagi, terutama mobil pick-up Bulog yang membawa komoditi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Tingginya harga beras di pasaran membuat warga berebut untuk mendapat antrian pertama, hingga membuat panitia harus tegas mengatur antrian. Di sini beras medium 5 kg dijual seharga Rp45.000, sedangkan premium seharga Rp65.000. Sementara gula pasir dan minyak goreng Rp13.500, serta daging beku 1 kg seharga Rp80.000. Kerjasama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dengan PKK Kota Banjarmasin, Gabungan Organisasi Wanita Kota Banjarmasin, dan juga Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin, dan didukung juga oleh Forum Banjarmasin Corporate Social Responsibility. Nah, untuk yang kerjasama dengan PKK, GOW dan juga DWPI, kita juga melibatkan Bulog, yang mana Bulog menyiapkan 150 sak beras medium dengan harga Rp45.000 per sak 5 kg, terus juga 150 sak beras premium dengan harga Rp65.000 per 5 kg. Ada juga daging beku, gula, dan komoditas-komoditas lain juga yang dijual oleh UP2K kecamatan, ada 5 kecamatan dari ibu-ibu GOW dan juga DWP juga ada menggunakan stand kita, dan kita juga melibatkan sekitar 11 IKM binaan Dinas Perdagangan dan 44 distributor yang selalu menemani pada saat setiap kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Ini merupakan gelaran ke-13 dari 22 titik pasar murah yang digelar selama bulan Ramadan di Kota Banjarmasin. Turut melibatkan 44 distributor, OP2K kecamatan, hingga industri kecil menengah binaan Disperdaging yang diharapkan bisa menekan laju inflasi dan membantu menyediakan bahan pokok murah bagi warga.
Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat terus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan insya Allah PKK, GW, serta Dharma Wanita selalu siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi saat ini dan khususnya di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini bermanfaat dan juga berkah. Warga. Di kesempatan itu juga diberikan paket sembako, bantuan Bank Kalsel kepada beberapa perwakilan warga yang memerlukan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin di hadapan DPRD setempat melakukan ekspos rencana pembangunan jembatan ke-8 Sungai Martapura, kawasan Sungai Jingah menuju Sungai Bilu, Banjarmasin Timur. Sementara itu, rencana pembangunan jembatan Sungai Jingah menuju Sungai Bilu dilakukan untuk memecah arus lalu lintas yang sudah dinilai padat. Pemerintah Kota Banjarmasin menyatakan keseriusannya untuk melakukan pembangunan jembatan ke-8 di Sungai Martapura, kawasan Sungai Jingah menuju Sungai Bilu, Banjarmasin Timur. Kepala Bidang Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Dedi Hamdani, usai expose pembangunan jembatan di gedung DPRD setempat, mengaku sudah melakukan expose saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin. Dedi menyebut ini penting bagi DPRD untuk mengetahui rencana proyek tersebut karena anggaran untuk pembangunan jembatan itu menurut perhitungan sementara akan mencapai 96 miliar rupiah. Anggaran tersebut belum termasuk kebutuhan untuk pembebasan lahan yang diperkirakan sebesar 55 miliar. Sekian dengan angka satuan yang ada itu 98. 98 Itu untuk pembangunannya aja. Kalau untuk pembebasan lahannya kita masih estimasi ya, karena masih proses proses penilaian. Itu sekitar 50-an. Ya. Nah, 340-an. 340 meter. Nah, lebarnya untuk lalu lintas 7 meter, pejalan kaki 9 meter. Kan kita di ekspos pertama ini kan menyampaikan lokasi dulu. Ya kan, lokasi dulu. Karena apa, kalau kita mengambil ekspos jadi, sedangkan angkanya belum ada lagi. Di awalnya kan kita menyampaikan DED kan. Kalau itu kan 3 dimensi itu kan untuk prototipe pas sudah fix termasuk lahan. Nah, masih ada satu tahapan lagi, lahan itu belum fix nih. Kalau kita masuk ada lahannya sudah ini ya. Anggarannya pun belum fix ya? Belum fix, angkanya masih berubah kan. Karena kan begitu lahan berapa dapatnya kan, mana bisa harus bergeser, misalnya ada yang tidak mau kan. Dedi menambahkan jika disetujui DPRD mulai 2024 pembangunan fisik jembatan ke-8 di Sungai Martapura tersebut bisa mulai dikerjakan. Murtasiah, Banjar TV. Kepala Bidang Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Dedi Hamdani, mengungkapkan pembangunan jembatan Sungai Jingah menuju Sungai Bilu ini penting dibangun. Fokusnya untuk memecah arus lalu lintas yang sudah padat di 2 wilayah tersebut, yakni Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, dan Sungai Bilu, Banjarmasin Timur. Ini sangat penting untuk memecah kemacetan ada di Sungai Kampung Melayu, terutama Kampung Melayu, tembus Veteran dan ke Kramat. Itu kan jam sibuk itu luar biasa itu macet. Nah, itu dengan adanya pembangunan ini diharapkan bisa mengurai kemacetan. Satu sisi di Kampung Melayu, satu sisinya di Sungai Jingah. Di Sungai Jingah ini posisinya dia akan lebih membantu bagi masyarakat untuk tidak memutar jauh. Kan putarannya itu kan kalau mau ke kota dia putar ke Sulawesi, macet pulang. Ya kan? Satu sisi dia mau ke sekolahan harus mutar ke Banyuanyar, nggak bisa tembus. Nah, itu jadi dengan ini lebih terbantu. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Hilya Aulia menyatakan pembangunan jembatan Sungai Jingah Sungai Bilu ini merupakan prioritas pembangunan yang sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Banjarmasin. Intinya Dewan mendukung dilaksanakannya pembangunan jembatan tersebut. Mengenai jembatan Sungai Jingah,
Tetapi ini kita cuma mengekspos hari ini, tetapi pembangunannya itu memang dianggarkan bisa di 2024 atau 2025 pelaksanaannya. Nah, nanti dianggarkan mungkin mudah-mudahan bisa di anggaran 2024. Baru sebatas wacana saja. Ya, tapi sudah masuk. Jadi 2023 ini insya Allah akan pembebasan lahan dulu. Jadi 2023 pembebasan lahan, kemudian nanti 2024 akan dianggarkan dan mudah-mudahan dilaksanakan di 2024 atau 2025 sudah dilaksanakan. Namun Hilyah menyebutkan pihaknya meminta kejelasan lebih lanjut terkait desain pembangunan jembatan termasuk mekanisme rencana pembebasan lahan. Risna, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke dunia pendidikan. Komisi 4 DPRD Banjarmasin melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan setempat guna mengevaluasi dan mengetahui berbagai program kerja Dinas Pendidikan di tahun 2023. Sementara itu, guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah Dasar di Banjarmasin, Dinas Pendidikan setempat telah melakukan seleksi terhadap 75 calon Kepala Sekolah Dasar. DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Dinas Pendidikan setempat di ruang Komisi 4 beberapa waktu lalu. RDP ini digelar guna mengevaluasi dan mengetahui berbagai program kerja Dinas Pendidikan di tahun 2023. Dari hasil pembahasan ternyata masih banyak terdapat bangunan SD yang mengalami kerusakan serta kosongnya jabatan kepala sekolah di 73 sekolah dasar. Terkait hal tersebut, pihak Komisi 4 menanyakan program 2023 sekaligus evaluasinya. Banyak sudah yang mengalami kerusakan baik itu tingkat SMP, SD maupun PAUD. Nah, kalau untuk kekurangan guru, tahun ini sudah mereka diberi kesempatan tanpa mengikuti persyaratan harus guru penggerak. Jadi selama 1 tahun ini mereka diberi kesempatan itu. Jadi saat ini sedang melakukan tahap seleksi dan sudah menseleksi kurang lebih 75 calon guru kepala sekolah untuk menutupi kekurangan 73 kepala sekolah yang kosong saat ini. Dari hasil penjelasannya, Dinas Pendidikan telah mendata kosongnya jabatan kepala sekolah dan sudah melakukan seleksi. Pihaknya berharap hal ini bisa segera diselesaikan. Murtasiah, Banjar TV. Sementara itu, data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah melakukan seleksi terhadap 75 calon kepala sekolah. Ini seperti ditegaskan kembali oleh Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin, Saud Nathan Samusir. Ini akan segera dilakukan penilaian lanjutan agar proses penentuan bisa cepat diselesaikan. Yang sedang mengalami pendidikan juga untuk menjadi guru penggerak, itu sudah angkatan ke-8. Dan informasi dari PPK-nya tadi, masa kerja yang 4 tahun yang akan diangkat tahun ini, ada kemungkinan bila guru penggerak ini sudah selesai dari pendidikan, mereka akan menggantikan guru kepala sekolah yang tanpa ada sertifikasi untuk guru penggerak. Itu tadi penjelasan dari Ibu. Tapi yang sebenarnya masa kerja mereka 4 tahun. Tapi karena nanti sudah selesai pendidikan guru penggerak, mereka akan ditempatkan jadi guru kepala sekolah untuk menggantikan tanpa syarat tadi. Samusir menambahkan saat ini seleksi kepala sekolah dasar yang mengalami kekosongan tersebut, tahapannya sedang dalam proses seleksi. Dipastikan tidak membutuhkan waktu lama dan mudah dalam pelaksanaannya. Risna, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan. Tingkatkan keislaman siswa SD Muhammadiyah 9 Gembleng lewat pesantren Ramadan.